Selamat sore, saya akan memperkenalkan nama saya Jen Susantuka, kelas A, semester 3, NIM 190303021. Dalam video singkat ini, saya akan mereview tugas kedua teori sosiologi modern. Rangka, tindak, referensi, dan umum teori sistem aksi, budaya, kepribadian, dan tempat sistem sosial. Titik awal yang mendasar adalah konsep sistem aksi sosial. Interaksi aktor individu yaitu terjadi dalam kondisi seperti itu adalah mungkin untuk memperlakukan proses interaksi seperti itu sebagai suatu sistem dalam memperlakukan proses interaksi seperti itu sebagai suatu sistem dalam pengertian ilmiah dan tunduk pada urutan analisis teoritis yang sama yang telah berhasil diterapkan pada jenis sistem lain dalam ilmu lain. Situasi didefinisikan sebagai terdiri dari objek-objek orientasi, sehingga orientasi aktor tertentu dibedakan relatif terhadap objek yang berbeda dan kelas dari mereka yang situasinya disusun. Objek sosial adalah aktor yang pada gilirannya dapat diberikan apa saja. Aktor individu lainnya yaitu alter, yaitu aktor yang dijadikan rujukan dirinya sendiri atau ego, atau kolektivitas yang diperlukan sebagai satu unit untuk tujuan analisis orientasi. Objek fisik adalah entitas empiris yang tidak berinteraksi dengan atau menanggapi ego. Benda budaya adalah elemen simbolik tradisi budaya. Ide atau kepercayaan, simbol ekspresif atau menghargai orang sejauh mereka diperlakukan sebagai objek. Situasional menghargai oleh ego dan bukan diternalisasi sebagai elemen konstitutif dari struktur kepribadiannya. Tindakan adalah proses dalam sistem aktor situasi yang memiliki motivasi. Signifikasi bagi aktor individu atau dalam kasus kolektivitas, komponennya individu, proses tindakan berasal dari organisme dan oleh karena itu pada beberapa organisme merasakan semua kepuasan dan perampasan milik signifikasi organik. Teori aksi dianalisis dalam hal kebutuhan organik organisme. Ini organisasi unsur-unsur tindakan untuk tujuan teori tindakan di atas segalanya. Makna khusus untuk ego sebagai tanda atau simbol yang menjadi relevan dengan organisasi sistem ekspektasinya. Apalagi bila ada interaksi sosial. Tanda dan simbol memperoleh arti yang sama. Ada berfungsi sebagai media komunikasi antara aktor sistem situasi yang dimilikinya. Setidaknya aspek fisik atau lingkungan pelaku yang bermotivasi dalam hal kecenderungan untuk optimalisasi, gratifikasi, dan yang hubungannya dengan situasi mereka. Bab 2, pengantar teori sosial dan tatanan sosial. Konsolidasi teori sosial dan penelitian. Ini mengumumkan minat untuk mengkonsolidasikan hubungan timbal balik antara sosial teori dan penelitian sosial secara mencurigakan tidak tercela. Sejarah teori dan teori sistematika. Kebingungan yang aktif namun fatal antara teori sosiologis yang dapat digunakan dengan sejarah fakta yang luar biasa adalah bahwa dalam sosiologi, perbedaan sederhana antara sejarah teori dan saat ini teori operasi di banyak tempat tidak tertangkap, setidaknya jika tidak boleh menilai dari kurikulum dan publikasi. Meskipun sejarah dan sistematika teori sosiologi harus keduanya menjadi perhatian dalam pelatihan sosiolog,
ini bukan alasan untuk menggabungkan dan membingungkan dua teori sosiologi sistematis, mempresentasikan akumulasi asi yang sangat selektif dari bagian-bagian kecil dari teori sebelumnya, yang sejauh ini selamat dari ujian, dari penelitian empiris. Tetapi, sejarah teori juga mencakup masa yang jauh lebih besar, konsepsi yang jatuh kebit ketika dihadapkan dengan uji empiris. Kebingungan yang aktif namun fatal antara teori sosiologi yang dapat digunakan dengan sederhana antara sejarah teori dan saat ini teori operasi di banyak tempat tidak tertangkap, setidaknya jika tidak boleh menilai dari kurikulum publikasi tertangkap. Meskipun sejarah dan sistema harus kedua menjadi perhatian dalam pelatihan sosiolog, sistematis mempresentasikan akumulasi AC yang sangat selektif dan bagian-bagian kecil teori sebelumnya yang sejauh ini selamat dari ujian. Teori sosiologi sistematis mempresentasikan akumulasi AC yang sangat selektif dari bagian-bagian kecil dari teori sebelumnya yang sejauh ini selamat dari ujian dari penelitian empiris, tetapi sejarah teori yang mencakup masa yang jauh lebih besar, konsepsi yang jatuh kebit ketika dihadapkan dengan ujian empiris. Itu fakta yang terlihat jelas adalah bahwa sejarah awal sosiolog sebagaimana diwakili misalnya dalam spekulasi Comte atau Spencer sangat jauh dari kata kumulatif. Konsep masing-masing jarang dibangun atas pekerjaan mereka yang telah pergi sebelumnya. Mereka biasanya ditata sebagai konsepsi alternatif dan bersaingan daripada disolidasikan dengan diperluas menjadi produk kumulatif. Alhasil, seperti itulah para pelopor awal ini menulis tetap relevan dengan sosiologi hari ini. Teori tentang tengah. Seperti banyak kata yang dibicarakan, kata teori terancam menjadi dikosongkan dari makna. Keragaman item yang menjadi tujuan kata diterapkan sehingga seringkali mengaburkan alih-alih menciptakan pemahaman. Syarat teori sosiologi mengacu pada konsepsi yang saling berhubungan secara logis yang terbatas dan bersahaja dalam cakupannya daripada merangkul semua dan megah. Teori kisaran tengah, teori hipotesis kerja menengah ke minor berkembang dalam kelimpahan selamarunitinitas penelitian sehari-hari dan spekulasi yang mencakup semua termasuk skema konseptual utama yang diharapkan untuk mendapatkan jumlah besar keseragaman perilaku sosial yang diamati secara empiris. Kodifikasi teori sosiologi. Perhatian utama kedua adalah tentang kodifikasi, khususnya kodifikasi teori substantif dan prosedur analisis kualitatif dalam sosiologi. Meskipun tidak ada alasan yang melekat mengapa ini harus terjadi, analisis fungsional di sosiologi sampai saat ini hampir seluruhnya bersifat kualitatif, tapi penemuan yang satu ini mungkin memfasilitasi penemuan lainnya. Sebagaimana diartikan di sini, kodifikasi adalah tertib dan pengaturan yang kompak dari pengalaman yang bermanfaat secara sistematis dengan prosedur penyelidikan dan dengan temuan substantif yang dihasilkan dari penggunaan prosedur. Kelas, konflik, dan negara. Inti dari kritik Mills adalah bahwa Parsons menawarkan sosiologi Amerika suatu bentuk empirisme abstrak yang gagal mengapresiasi signifikansi publik masalah dan masalah pribadi dalam konteks hubungan kekuasaan sistematis, konflik, dan
kesetaraan sosial. Mills berusaha untuk memperkuat wacana sosiologis dengan bentuk radikalisme yang kritis terhadap status, membedakan kritiknya dari para fungsionalis yang mempermasalahkan pekerjaan Parsons, dan dia terinspirasi oleh orientasi politik yang ditetapkan dalam tradisi Marxian. Bab 3. Gambar kelas tengah Kanada. Salah satu gambar paling gigi yang dimiliki orang Kanada tentang masyarakat mereka adalah bahwa hal itu tidak memiliki kelas. Sebuah elemen masyarakat mereka adalah bahwa hal itu memiliki kelas. Sebuah elemen penting dalam gambaran ketidakberdayaan ini adalah dengan tidak adanya penting dalam gambaran ketidakberdayaan ini. Formalitas lembaga aristokrasi dan aristokrat Kanada adalah masyarakat yang di dalamnya egaliter nilai-nilai telah menegaskan dari mereka sendiri di atas nilai-nilai otoriter. Citra sosial adalah suatu hal dan realitas sosial adalah hal lain, namun keduanya tidak benar-benar terpisah. Gambar sosial tidak sepenuhnya karakter fisik hanya dengan kemiripan kebetulan dengan masyarakat nyata, hidup atau mati. Pemikiran sosiologi kontemporer, rute dan hambatan untuk memajukan hierarki kelembagaan kita, daya digunakan untuk mengabdikan struktur kelas tertentu. Hambatan kelas bertindak untuk mencegah penuh penggunaan sumber daya manusia Kanada di zaman ketika tingkat keterampilan yang tinggi sangat penting untuk pengembangan masa depan. Bab 4. Pembentukan intelektual. Apakah kaum intelektual merupakan kelompok sosial yang otonom, dan apakah kaum otonom dan mandiri, atau melakukan setiap sosial kelompok memiliki kategori khusus intelektualnya sendiri? Masalahnya adalah kompleks karena keragaman bentuk yang diasumsikan sampai saat ini oleh sejarah nyata proses pembentukan berbagai kategori intelektual. Yang terpenting dari formulir ini ada dua. Yang pertama, setiap kelompok sosial yang muncul di medan asli sebuah fungsi penting dalam dunia produksi ekonomi, menciptakan bersama dengan dirinya sendiri secara organik satu atau lebih strata intelektual yang memberikannya homogenitas dan kesadaran akan fungsinya sendiri, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial dan bidang politik. Bab 5. Pertumbuhan ekonomi dunia kapitalis dari sektor industri produksi yang disebut revolusi industri, disertai dengan sangat arus kuat pemikiran yang mendefinisikan perubahan ini sebagai proses organik pembangunan dan kemajuan. Ada orang-orang yang dia anggap ekonomi ini perkembangan dan perubahan bersamaan dalam organisasi sosial menjadi beberapa tahap kedua dari belakang perkembangan dunia yang hasil akhirnya hanyalah buang-buang waktu. Ini termasuk pemikiran yang beragam seperti Saint-Simon, Comte, Hegel, Weber, Durkheim, dan kemudian ada kritikus terutama Marx yang membantah jika adakan bahwa hadiah abad ke-19 hanyalah tahap antepenultimate perkembangan, bahwa dunia kapitalis akan mengetahui revolusi politik
yang dahsyations, yang kemudian akan membawa dalam kepenuhan waktu ke bentuk masyarakat akhir. Dalam hal ini kasus masyarakat tanpa kelas. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.